Buku The 48 Law of Power karya Robert Greene adalah panduan yang mendalam tentang bagaimana mendapatkan, mempertahankan, dan memanipulasi kekuasaan. Buku ini menggabungkan prinsip-prinsip sejarah, filosofi, dan psikologi untuk menyajikan 48 hukum yang bisa diikuti oleh siapapun yang ingin mencapai kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap hukum dalam buku ini dijelaskan dengan contoh sejarah yang menunjukkan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan kita. Contoh tersebut melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Sun Tzu, Napoleon, dan banyak lainnya yang dikenal dengan kebijaksanaan atau kecerdikan politik mereka. Buku ini terbit pada tahun 1998. Gaya penulisan Robert Greene menggunakan gaya penulisan yang lugas dan langsung. Setiap hukum disertai dengan cerita dari sejarah, puisi, dan teks klasik yang memperkuat pelajaran yang ingin disampaikan. Greene tidak ragu untuk menunjukkan sisi gelap kekuasaan dan manipulasi yang membuat buku ini sering dianggap kontroversial. Buku ini menggunakan kebanyakan contoh nyata dari sejarah yang membuat hukum-hukum disajikan lebih relevan dan diterapkan. Setiap hukum ditulis dengan cara yang mudah diingat dan diterapkan, membuatnya cocok bagi mereka yang ingin menguasai permainan kekuasaan. Greene tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga menjelaskan psikologi di balik setiap hukum, memberikan pemahaman mendalam tentang kekuasaan. Berikut adalah ringkasan dari 48 hukum kekuasaan yang ditulis oleh Robert Greene dalam bukunya The 48 Law of Power. Pertama, never outshine the master. Jangan pernah melebihi atau mengalahkan atasan Anda. Selalu biarkan dia merasa lebih superior daripada Anda. Jangan terlalu percaya pada teman, mereka bisa mengkhianati Anda. Sebaiknya, manfaatkanlah musuh Anda. Conceal your intention. Sembunyikan niat Anda agar orang lain tidak tahu apa yang sebenarnya Anda rencanakan. Berkata sedikit saja, semakin banyak Anda berbicara, semakin besar risiko Anda untuk mengungkapkan sesuatu yang merugikan. Bagian pentingnya, Robert menjelaskan, reputasi adalah segalanya. Jagalah dengan hati-hati, karena itu adalah sumber kekuasaan Anda. Court attention at all costs. Peroleh perhatian dengan cara apapun, menjadi pusat perhatian meningkatkan pengaruh Anda. Get others to do the work for you, but always take the credit. Gunakan tenaga orang lain untuk keuntungan Anda, tetapi selalu pastikan Anda mendapatkan pujian atas hasilnya. Kedelapan, make other people come to you. Buat orang lain datang kepada Anda, bukan sebaliknya. Gunakan umpan untuk menarik mereka. Menangkan pertempuran dengan tindakan, bukan dengan argumen. Kata-kata tidak dapat mengubah pikiran orang lain seperti tindakan biasa. Infection. Avoid the unhappy and the unlucky. Hindari orang-orang yang tidak beruntung atau membawa energi negatif. Mereka bisa menulari Anda dengan nasib buruk mereka. Ke-11. Learn to keep people depend on you. Buat orang lain bergantung kepada Anda untuk mempertahankan kekuasaan. Gunakan kejujuran dan kedermawanan yang selektif untuk membuat target Anda menjadi lengah. Ke-13. When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. Saat meminta bantuan, tariklah kepentingan pribadi orang tersebut, bukan belas kasih atau rasa kasihan mereka. Pose as a friend, work as a spy. Berpura-puralah menjadi teman untuk mengumpulkan informasi yang bisa Anda gunakan. Ke-15. Crush your enemy totally. Hancurkan musuh Anda sepenuhnya, jika tidak mereka mungkin bangkit kembali. Ke-16. Gunakan ketidakhadiran Anda
untuk meningkatkan rasa hormat dan kehormatan. Orang menghargai lebih banyak hal yang jarang mereka temui. Ke-17. Keep other in suspense, terror. Cultivate an air of unpredictability. Buat orang lain selalu merasa cemas dengan penunjukan ketidakpastian dan ketidakdugaan. Jangan mengasingkan diri dengan membangun benteng sosial adalah berbahaya. Jangan membentengi diri, jangan mengisolasi diri. Ke-19. Know who you are dealing with. Do not offend the wrong person. Kenali lawan Anda. Jangan membuat musuh Anda atau jangan membuat musuh dari orang yang salah. Do not commit to anyone. Jangan berkomitmen kepada siapapun, karena manusia sejatinya adalah musuh yang tidak bisa kita duga pergerakannya. Menjaga kebebasan Anda membuat Anda menjadi lebih kuat. Play a sucker, catch a sucker. Berpura-pura bodoh untuk menjebak orang lain. Orang sering meremehkan orang yang tampak kurang cerdas. Ke-22. Kadang-kadang menyerah untuk sementara dapat membuat keuntungan praktis. Ke-23. Fokuskan kekuatan Anda pada satu titik, bukan menyebar di berbagai tempat. Ke-24. Play the perfect courtier. Memainkan peran sebagai pembesar yang sempurna, tahu kapan harus bertindak, dan tahu kapan harus memperbaharui diri. Dan tahu bagaimana cara bertindaknya. Ke-25, yang paling penting, recreate yourself. Bentuk kembali diri Anda sesuai dengan keadaan dan tujuan Anda terus-menerus untuk mengupgrade diri atau memperbaharui diri. Ke-26, keep your hands clean. Jangan terlihat kotor atau terlibat dalam berbagai hal yang kotor. Jaga citra diri Anda untuk tetap murni. 27. Play on people's need to believe to create a cult-like following. Manfaatkan kebutuhan orang untuk percaya dan untuk menciptakan pengikut yang setia. Ke-28. Enter action with boldness. Masuklah ke dalam aksi dengan berani. Ketakutan dan keraguan dihilangkan semuanya untuk mencegah adanya kelemahan-kelemahan dalam diri. Ke-29. Rencanakan segala sesuatu hingga akhir, jangan pernah berhenti merencanakan. Plan all the way to the end. Jangan pernah berhenti untuk berencana dan kerjakan rencana itu dengan semaksimal mungkin. Ke-30. Make your accomplishment seem effortless. Buat prestasi Anda terlihat mudah dicapai, bahkan jika kenyataannya tidak. Seolah-olah kita mengatakan bahwa kita mudah mencapainya tanpa perlu memberitahu orang lain bahwa kita susah payah untuk mencapainya. 31. Control the option, get other to play with the card you deal. Kontrol pilihan yang tersedia sehingga orang lain bermain sesuai dengan aturan yang Anda bikin. Play to people fantasies. Manfaatkan fantasi orang lain untuk mengendalikan mereka. Kenyataannya sering lebih mengecewakan. Temukan titik lemah setiap orang, dengan begitu Anda bisa memanfaatkannya. Ke-34. Bertindak seperti raja. Be royal in your own fashion. Dan berlaku seperti seorang raja. Kepercayaan diri dan sikap menentukan bagaimana orang memperlakukan Anda. Like a king, to be treated like one. Master the art of timing. Kuasai seni manajemen waktu, ketahui kapan harus bertindak dan kapan harus kapan harus menunggu, kapan harus melakukan tindakan yang tepat untuk mengetahui apa saja kelemahan dan manajemen dalam waktu tersebut. Abaikan hal yang tidak bisa Anda miliki. Dengan mengabaikan, Anda menjadi mengetahui fokus terhadap kekuatan karena Anda mengabaikan sesuatu yang tidak dimiliki tapi fokus terhadap kekuatan. Create compelling spectacles. Ciptakan pemandangan atau pertunjukan yang memukau untuk mengalihkan perhatian orang lain
dari rencana Anda. Pikirkan seperti yang Anda inginkan, tetapi berperilakulah seperti orang lain, jangan menunjukkan perbedaan Anda. Ketiga 9, buat kekacauan untuk memanfaatkan keadaan yang kacau. Kekacauan adalah peluang. 40, jangan percaya pada apapun yang gratis, semua ada harganya, bahkan jika itu tidak terlihat. 41, hindari mengikuti jejak orang besar. Ciptakan jalan Anda sendiri agar tidak dibandingkan secara negatif. Hantam pemimpinnya dan pengikutnya akan tercerai-berai. Kendalikan pemimpin untuk mengendalikan yang lainnya. 43, kerjakan hati dan pikiran orang lain untuk memenangkan dukungan mereka dan membingungkan mereka. 44, gunakan refleksi untuk membingungkan dan membuat frustasi lawan Anda. 45, berkhutbah tentang kebutuhan akan perubahan, tetapi jangan mengubah terlalu banyak sekaligus. Orang takut akan perubahan besar. Jangan tampil terlalu sempurna. Never appear to perfect. Bahkan orang melihat kelemahan kecil Anda agar mereka merasa lebih nyaman. Biarkan. Jangan melewati target Anda setelah menang, berhenti sebelum menimbulkan perlawanan. Beradaptasi dan berubah sesuai dengan situasi. Jangan pernah menjadi kaku dan terlalu mudah untuk diprediksi. Yang terakhir adalah itu, beradaptasi dan berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Jangan pernah menjadi kaku atau terlalu mudah untuk diprediksi. Ke-48 hukum ini menawarkan panduan tentang cara memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan dari berbagai situasi, namun penting untuk menerapkan hukum ini dengan bijaksana, memperhitungkan konteks dan dampak etis dari tindakan ini adalah penting bagi kita sebagai seorang manusia.